Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Kali ini kita kembali akan belajar IPA mengenai lapisan bumi part 2. Tapi sebelumnya kembali Ibu ingatkan untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channelnya, lalu klik loncengnya, like videonya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini, karena belajar bisa dari mana aja. Minggu lalu kita belajar mengenai atmosfer. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai litosfer dan hidrosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos yang artinya batuan dan sphaira yang artinya lapisan. Jadi, litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi, strukturnya padat dan terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibagi lagi menjadi dua, yaitu kerak benua atau daratan dan samudra atau lautan. Lalu mantel bumi. Mantel bumi pun dibagi menjadi dua, ada mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi pun sama, terbagi menjadi inti luar yang cairannya pekat dan inti dalam yang bersifat pekat tapi hampir menyerupai padatan. Berikut beberapa teori tektonik lempeng. Yang pertama, Alfred Wegener, yaitu dengan teori pergerakan benua. Menurutnya, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Selanjutnya, teori Harry Hess pada tahun 1960, teori mengenai pergerakan dasar laut. Beliau menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas, memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Dan yang terakhir, masih pada tahun 1960, teorinya dikemukakan sebagai teori tektonik lempeng. Mengemukakan mengenai kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng, yang bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Nah, teori tektonik lempeng, apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Adanya pergerakan ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen, yaitu pergerakan akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik yaitu dengan perpindahan panas dari inti ke lapisan mantel. Bumi akan berpindah secara konveksi sehingga mengakibatkan pergerakan lempeng. Ketika lempeng bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng. Interaksi tersebut dapat membentuk sebuah palung laut, pegunungan, maupun sebuah gunung berapi. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang dikenal dengan gempa. Kamu dapat melihat efek dari pergerakan lempeng di daerah pegunungan, erupsi gunung berapi, atau sebuah tempat yang berubah setelah terjadi gempa atau aktivitas gunung berapi.
Energi yang mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi disebut gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan patahan atau sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, bergantung pada bagaimana sebuah gaya bekerja pada lempeng. Sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekati akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di atas sesar bergerak naik. Fenomena ini yang kita sebut sesar terbalik. Sebuah gaya geser yang bekerja pada lempeng akan membentuk sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Pergerakan lempeng di sepanjang sesar melepaskan sebuah energi potensial, kemudian merambat dalam bentuk gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismologi, dan alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal sebagai magnitud. Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Berikut merupakan kategori gempa berdasarkan besarnya dan kerusakan yang ditimbulkan. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut ini disebut tsunami. Ketinggian gelombang tsunami di tengah lautan hanya sekitar 1 meter. Namun, gelombang tersebut dapat merambat dengan kecepatan 500 hingga 1000 km per jam. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam. Akan tetapi, tinggi gelombang di dekat pantai meningkat hingga puluhan meter. Sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut yang ada di pantai surut seketika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros, yaitu air, dan sphaira, yaitu selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi, meliputi air di danau, di sungai, air tanah, uap air di udara. Sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus disebut siklus hidrologi atau siklus air. Berikut merupakan gambar dari siklus air. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut atau di permukaan bumi, yang dinamakan evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah hembusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung terus-menerus. Aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan disebut banjir. Faktor yang mempengaruhi banjir, yang pertama, tinggi curah hujan. Yang kedua, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Dan yang terakhir, perilaku manusia yang sering membuang sampah sembarangan.
Nah, dampak dari banjir akan merugikan ekonomi dan memakan korban jiwa. Baiklah anak-anakku, ibu akan menguji kemampuan kalian. Kerjakan uji kompetensi halaman 141 sampai 144. Kerjakan di kertas HPS atau folio bergaris dan seperti biasa kirimkan melalui WA Group. Oke anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.